Kementerian Pertahanan bergerak, pembangunan jalan akses dan ketahanan pangan di Merauke dibahas intensif. Pada Senin, 4 Agustus 2025, sebuah rapat penting diselenggarakan untuk membahas rencana kegiatan pembangunan jalan akses sepanjang 135 km dan sarana prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Acara ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Pertahanan dan berlangsung di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, dengan partisipasi virtual melalui Zoom. Dipimpin oleh Rahmi Abdullah SSI, selaku Ketua Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL, KPA Kabupaten Merauke, rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Di antaranya adalah Ketua KPA Kabupaten Merauke, tim teknis, tenaga ahli, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, serta Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan. Kehadiran para kepala distrik dari Ilwayab, Guti, Kaptel, dan Muting turut memperkaya diskusi. Turut hadir pula penanggung jawab kegiatan, tim penyusun AMDAL, dan Sekretariat KPA Kabupaten Merauke. Catatan dan arahan penting untuk pemrakarsa. Setelah diskusi mendalam, rapat tim teknis KPA Kabupaten Merauke menyepakati beberapa poin penting yang harus diperbaiki oleh pemrakarsa proyek. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan dokumen analisis dampak lingkungan AMDAL menjadi lebih komprehensif, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa poin utama yang disepakati adalah: pertama, perubahan judul kegiatan. Judul dokumen diubah menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 km sebagai sarana prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kedua, konsistensi dan kesesuaian. Pemrakarsa diminta untuk meninjau ulang dan memastikan konsistensi antara deskripsi kegiatan, luas tapak proyek, komponen lingkungan, rencana pengelolaan, dan hasil konsultasi publik. Ketiga, perhitungan dan sifat dampak. Dokumen harus memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang cara perhitungan besaran dampak, termasuk asal-usul nilai kualitas lingkungan sebelum dan sesudah proyek. Argumentasi untuk penentuan sifat penting dari setiap dampak juga harus diperkuat. Keempat, penentuan batas wilayah studi. Batas-batas studi, baik itu batas proyek, batas sosial, maupun batas ekologi, termasuk peta pendukung dan batas waktu kajian, harus disempurnakan. Kelima, penyempurnaan RKL-RPL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPL perlu disempurnakan. Indikator pengelolaan harus lebih realistis, sementara indikator pemantauan harus bersifat kuantitatif agar mudah diukur dan dipantau. Keenam, peta dan kartografi. Semua gambar, peta, dan data digital SHP harus diperbaiki agar sesuai dengan kaidah kartografi yang benar dan mudah dipahami. Ketujuh, koordinasi lintas sektor. Pemrakarsa diwajibkan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan untuk aspek mobilisasi dan demobilisasi, serta Dinas Kesehatan terkait isu kesehatan masyarakat, Kesmas. Kedelapan, perbaikan redaksional. Perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terhadap kesalahan penulisan, serta inkonsistensi data dan informasi dalam dokumen. Semua masukan dan perbaikan ini akan dirangkum dalam notulensi tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari berita acara rapat. Pemrakarsa diberikan waktu 10 hari kerja sejak diterimanya notulensi untuk menyerahkan dokumen final AMDAL yang telah diperbaiki kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Merauke.